Luar biasa, bravo untuk Pak Prabowo. Malaysia saat ini sedang dalam masalah besar karena banyak TKI yang memilih untuk pulang ke kampung halaman. Kini Malaysia sedang mengalami krisis yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada sumber daya manusia. Lebih dari 200.000 pekerja Indonesia telah pulang, dan dampaknya sangat besar. Sektor-sektor penting seperti perkebunan sawit, konstruksi, dan layanan rumah tangga mulai kesulitan. Banyak proyek yang terhenti, dan buah sawit dibiarkan membusuk di pohon, karena tidak ada yang memanen. Ini benar-benar kacau, bro! Dan tahukah kamu siapa yang selama ini menjadi pilar utama dalam pekerjaan mereka? Ya, kita orang Indonesia, para TKI. Mereka datang ke sana bukan membawa gelar, tetapi semangat, keterampilan dan loyalitas. Namun sayangnya, hal ini seringkali diabaikan. Sekarang, Malaysia mulai merasakan dampaknya. Selama ini, mereka nyaman menikmati kerja keras tenaga kerja kita. Tetapi ketika kita pergi, mereka mulai panik. Ekonomi mereka bergetar, dan produksi minyak sawit mereka di tahun 2023 anjlok hampir 20%. Anehnya, ketika mereka mencoba merekrut tenaga kerja dari negara lain seperti Bangladesh, Nepal, dan Pakistan, hasilnya sangat mengecewakan. Masalahnya bukan hanya pada ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga pada komunikasi, kemampuan adaptasi, dan kecepatan kerja. TKI memiliki keunggulan. Kita memahami bahasa, budaya, dan ritme kerja. Begitu disuruh, kita langsung bekerja tanpa banyak ribet. Sementara pengganti kita, maaf-maaf saja, belum tentu bisa secepat itu. Akibatnya, proyek terhenti, rumah kosong, ibu-ibu mengeluh, dan kontraktor di Malaysia pusing karena proyek infrastruktur tertunda lebih dari setahun. Biaya untuk merekrut tenaga kerja juga meningkat 2 kali lipat. Keluarga kelas menengah di sana mulai kesulitan menemukan asisten rumah tangga, terpaksa menggunakan jasa aplikasi yang mahal. Nah, baru sekarang mereka merasakan betapa pentingnya TKI. Sekarang Malaysia mulai merayu kita untuk membuka lagi pengiriman tenaga kerja dan meminta agar regulasi dilonggarkan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita harus terus menjadi penyelamat bagi sistem yang selama ini menganggap kita tidak setara? Indonesia kini mulai naik level, bro. Ini adalah momen emas bagi Indonesia. Saat ini, negara-negara lain justru antre meminta tenaga kerja kita. Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Jerman semuanya membuka pintu lebar-lebar. Bahkan Jepang sampai turun langsung ke desa-desa untuk menawarkan pelatihan. Kenapa? Karena pekerja kita terbukti tangguh dan tidak banyak tingkah, serta selalu menyelesaikan pekerjaan. Yang paling keren, sekarang kita berani bilang tidak. Ketika Malaysia melanggar hak kita langsung menghentikan pengiriman pekerja. Bukan karena sombong, tetapi karena kita memiliki harga diri. Kita bukan lagi negara buruh. Ini adalah era baru. Kita tidak lagi hanya mengekspor buruh, tetapi mulai membangun industri sendiri, menarik kembali para profesional dari luar negeri, dan mengajarkan keterampilan terkini kepada anak-anak muda. Mereka tidak hanya belajar menggenggam cangkul, tetapi juga mouse drone kamera, dan memperoleh sertifikat digital. Indonesia sekarang sedang membangun fondasi untuk bonus demografi, dengan anak-anak muda yang dapat coding desain, dan bahkan memulai startup. Dunia kini mulai menyadari potensi luar biasa yang kita miliki. Krisis di Malaysia ini adalah alarm bagi semua negara, bukan hanya mereka saja. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara lain harus berhenti menganggap pekerja migran hanya sebagai alat. TKI bukan hanya buruh, mereka adalah diplomat tanpa suara yang membawa nama bangsa dan martabat. Ketika seorang individu diperlakukan tidak adil, itu bukan hanya masalah individu, tetapi juga harga diri seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekarang siapa yang butuh siapa? Dulu kita selalu tunduk karena membutuhkan uang, tetapi sekarang kita memiliki pilihan. Jika Malaysia masih ingin tenaga kerja kita, mereka harus siap untuk memperlakukan kita secara manusiawi, dengan gaji yang layak dan rasa hormat yang sebenarnya, bukan sekadar janji-janji kosong. Jika mereka tetap keras kepala, silakan saja industri mereka terus berguncang, karena sekarang dunia telah menyadari, tanpa Indonesia, ekonomi regional akan pincang. Kita tidak lagi bisa dianggap remeh. Indonesia mulai berbicara, dan tidak lagi tunduk.
Jika Malaysia mulai rewel dan menolak tenaga kerja kita bisa santai saja. Kita tidak kehabisan opsi. Masih ada Korea, Jepang dan Eropa yang berebut SDM kita. Bahkan di dalam negeri pun, sekarang sudah mulai banyak lapangan kerja yang dibuka. Ironisnya, ketika mereka mulai kehilangan kita, ekonomi mereka justru terguncang. Bursa saham tidak stabil, proyek terhambat, pertumbuhan mandek, dan ringgit semakin melemah. Sementara itu, Indonesia sedang panen hasil dari reformasi cadangan devisa, meningkat remitansi dari luar negeri stabil dan industri padat karya semakin berkembang. Ini adalah momen di mana Indonesia dapat berbicara dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tetapi dengan prinsip yang jelas. Kita tidak ingin lagi dianggap kecil. Saya ingat, dulu Malaysia merasa lebih unggul karena infrastrukturnya rapi dan ekonominya lebih maju. Jadi mereka bisa bertindak sesuka hati. Namun, sekarang ketika pekerja Indonesia mulai mundur, mereka baru merasakan konsekuensinya. Ternyata, pilar dari ekonomi mereka bukan gedung pencakar langit, tetapi tangan-tangan kasar yang berkeringat. Ironisnya, mereka masih sibuk menjaga citra di media, dengan angka bagus, tetapi di lapangan, sawit membusuk dan proyek terhenti. Lalu mereka menyalahkan kita, katanya kita makin cerewet dan banyak aturan, padahal bukan cerewet, itu namanya berdaulat. Itu adalah tanda bahwa Indonesia sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti anak kecil. Kita membuat sistem kita sendiri, menaikkan standar. Kita sudah lelah melihat TKI dipukuli, digaji rendah, tidur di lantai, dan paspor disita. Ketika kita mulai membuat aturan, mereka panik karena selama ini mereka menganggap pekerja Indonesia itu murah dan bisa diatur. Maaf, waktu sudah berubah. Anak muda kita kini semakin banyak yang kuliah, semakin mengerti haknya, dan semakin berani menolak pekerjaan yang tidak manusiawi. Jadi, kalau Malaysia ingin merekrut lagi, mereka harus mengikuti aturan main yang jelas dan adil. Yang paling penting, mereka harus menghargai martabat manusia. Ini bukan cuma urusan buruh, tetapi juga soal posisi tawar Indonesia dalam ekonomi regional. Kita sudah membuktikan, tanpa pekerja kita, ekonomi mereka goyang loh. Ini artinya Indonesia harus bermain di level atas sekarang. Cukup jadi penonton, sekarang saatnya untuk duduk di meja perundingan. Ini bukan hanya soal gaji, tapi juga tentang perlindungan hukum, jaminan sosial, pendidikan anak, dan hak keluarga. Kita bukan negara yang bisa dibohongi dengan janji manis dari MOU semata. Kalau mereka tidak serius ya sudah. Kita kirim tenaga kita ke Korea, Jepang, atau Australia saja. Negara-negara itu malah menyediakan pelatihan dan jalur legal yang manusiawi, sementara Malaysia masih ribet dengan birokrasi, calo, dan dokumen yang terhambat. Jadi, pemerintah, tolong jangan cuma bangga jadi penyumbang devisa. Harus ada roadmap untuk meningkatkan SDM di dalam negeri, supaya suatu hari nanti kita tidak mengirim buruh kasar, tapi tenaga ahli. Kita perlu menjadikan negeri ini menarik bagi anak muda, bukan hanya tempat yang ditinggalkan tetapi yang dibangun bersama. Jangan cuma pandai mengekspor tenaga kerja, sementara negara lain sudah fokus pada ekspektasi teknologi dan modal. Kita bisa, asal kita serius, jujur, dan tidak berbangga pada angka-angka semu. Ini bukan soal marah-marah, tetapi tentang mereset hubungan regional, tentang bagaimana kita menghargai manusia. Karena bangsa besar itu diukur dari bagaimana mereka memperlakukan rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia kini sedang belajar berdiri tegak, dan ini baru permulaan. Dengarkan baik-baik, kita adalah Indonesia. Kita memiliki pilihan. Kita bisa terus menjadi penyedia buruh murah, atau menjadi bangsa yang dihormati karena kualitas manusianya. Namun untuk itu, semua pihak harus bangkit. Pemerintah jangan hanya puas dengan remitansi yang dihitung, tetapi juga harus sigap ketika rakyatnya ditindas di negara orang. Bangun sistem perlindungan yang kuat, adil, dan transparan. Jika ada negara yang tidak menghormati kesepakatan, ya sudah, harga diri bangsa tidak bisa dibarter dengan dolar. Pengusaha dalam negeri juga harus mulai berubah. Jangan hanya mencari yang murah, tetapi latih dan didik tenaga lokal agar semakin berkualitas. Investasi terbaik untuk Indonesia adalah pada SDM. Dan untuk masyarakat, ubah mindset. Jangan anggap kerja di luar negeri itu aib,
tetapi juga jangan terlalu diagungkan tanpa tahu risiko dan perjuangannya. Para migran adalah pahlawan, tetapi mereka juga manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Untuk kalian yang sedang bekerja keras di luar negeri, dari ladang sawit di Sabah hingga dapur restoran di Seoul, kami melihat kalian, kami mendengar kalian dan kami bangga pada kalian. Kalian bukannya tenaga kerja, kalian adalah wajah Indonesia di mata dunia. Dunia boleh goyah, negara lain boleh panik, tetapi Indonesia akan belajar dan tumbuh. Tegakkan kepala, Indonesia. Ingat, teman-teman, TKI adalah pahlawan zaman modern. Mereka bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga membawa nama besar Indonesia ke luar negeri. Sekarang, dunia akhirnya melihat bahwa kita memiliki posisi tawar. Kita mulai disegani dan dihormati karena kita berdiri tegak. Dan jika ada yang bertanya, kapan TKI kembali ke Malaysia? Jawabannya sederhana, tergantung pada apakah mereka siap untuk berubah.